Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Kataningsi, NIM 053052853489. Saya berasal dari UPPJ Palembang. Untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah MK dasar-dasar penyuluhan. Yang pertama, mengapa tujuan komunikasi? Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal penting? Komunikasi yang efektif, yang mampu untuk menyampaikan pesan dengan yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dipahami oleh penerima dengan benar. Hal ini melibatkan penyampaian informasi tanpa adanya kebingungan, menghindari kesalahpahaman, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan yang dimaksud. Pentingnya komunikasi yang efektif tidak boleh diabaikan karena hal ini memainkan peran sentral dalam membangun hubungan yang kuat, meningkatkan produktivitas di tempat kerja, misalnya konflik, terus menjaga pembicaraan dalam pembagian situasi. Terus yang kedua, soal nomor 2 adalah kategori adaptor, mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh. Kategori adaptor yang paling membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah early majority. Selain itu, early adopter juga memerlukan perhatian meskipun mungkin tidak sebanyak early majority. Ini adalah kelompok ini seringkali tergolong sebagai pemilik pemikiran praktis yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Mereka cenderung mengikuti saran dari orang lain yang telah mencoba inovasi tersebut. Inovasi dan penyuluhan perlu memberikan informasi yang jelas, terus persuasif untuk meyakinkan mereka. Terus early adaptor, mereka adalah kelompok yang lebih cepat menerima inovasi dibandingkan yang baik, memberikan dukungan agar mereka dapat menjadi role model bagi kelompok ini. Terus soal nomor 3, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Dalam penyuluhan tidak ada satu pendekatan yang paling baik secara mutlak. Pemilihan pendekatan penyuluhan yang tepat tergantung pada pembagian faktor-faktor seperti karakteristik, sasaran penyuluhan, tujuan penyuluhan, sumber daya, dan kondisi lingkungan. Ada beberapa pendekatan penyuluhan yang efektif. Yang pertama adalah pendekatan partisipasif, yang kedua pendekatan individu, yang ketiga pendekatan kelompok. Pendekatan partisipasi mungkin melibatkan sasaran penyuluhan aktif dalam proses pembelajaran, kemungkinan rasa kepemilikan dan rasa komitmen sasaran terhadap program penyuluhan sesuai untuk sasaran yang memiliki pengetahuan pengalaman yang dapat dimanfaatkan. Terus pendekatan individu. Pendekatan individu memungkinkan penyuluh untuk menyesuaikan materi dan metode dengan kebutuhan spesifikasi seperti individu. Efektif juga untuk sasaran yang memiliki kebutuhan masalah yang berbeda-beda. Terus memerlukan waktu untuk sumber daya yang lebih banyak. Terus kalau pendekatan kelompok ini
efisien dalam penggunaan sumber daya. Terus memungkinkan interaksi dan pembelajaran secara anggota berkelompok. Terus sesuai untuk sasaran, memiliki kebutuhan dan masalah serupa. Terus ada juga ini pendekatan massal. Pendekatan massal menjangkau audiens yang lebih luas dalam bentuk yang singkat. Efektif untuk menyebarkan informasi umum atau pesan-pesan kunci. Kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi individu atau kelompok. Pada praktiknya, pendekatan yang lebih efektif adalah kombinasi dari beberapa pendekatan yang telah saya jelaskan tadi. Disesuaikan dengan karakteristik sasaran, tujuan penyuluhan dan sumber daya yang tersedia. Penyuluh harus mampu memilih dan mengkombinasikan pendekat yang tepat mencapai hasil penyuluhan yang optimal. Mungkin cukup sekian jawaban saya untuk tugas 3, dasar-dasar penyuluhan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.